Pernah kebayang nggak gimana kalau Anda bisa cek kesehatan keuangan sebuah perusahaan cuma dalam 1 menit? Ternyata bisa loh. Kuncinya ada di satu bagian laporan keuangan mereka. Nah, hari ini kita akan bongkar caranya. Oke, biar gampang kita langsung pakai studi kasus beneran ya. PT Sueci Lines. Ini perusahaan perkapalan yang gede banget. Kapal-kapalnya sih kelihatan kokoh. Tapi pertanyaannya, apa kondisi keuangan mereka sekokoh itu juga? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Jadi, gimana sih cara paling cepat buat ngintip kesehatan jangka pendek sebuah perusahaan? Apa yang harus kita lihat pertama kali? Jawabannya ada di sini, aset lancar. Gampangnya gini, anggap aja ini tuh kayak rekening giro perusahaan buat setahun ke depan. Semua aset yang bisa cepat diubah jadi duit tunai buat bayar-bayar tagihan. Kita akan pakai 3 langkah super simple. 1, kita lihat gambaran besarnya dulu. 2, kita cari tahu apa sih pendorong utama perubahannya. Dan yang ketiga, kita kepoin. Kenapa ya angkanya bisa begini? Gampang kan? Ayo kita mulai. Oke, langkah pertama, kita lihat dulu dari sudut pandang yang paling luas. Gambaran besarnya. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingan total aset lancar PT Sueci Lines antara tahun 2024 dan 2025. Angka ini ibaratnya pandangan pertama kita soal seberapa siap mereka buat bayar utang-utang jangka pendeknya. Pertanyaan pertama kita sederhana banget. Totalnya ini naik atau turun? Udah, itu aja dulu. Ini titik awal yang paling penting. Dan jawabannya, total aset lancar mereka naik lebih dari 12,2 juta dolar. Wow! Secara umum, ini pertanda yang bagus. Artinya, perusahaan punya lebih banyak amunisi jangka pendek dibanding tahun sebelumnya. Tapi, duit tambahan sebanyak itu datang dari mana? Nah, langkah kedua ini adalah buat membedah perubahannya. Kita mau cari tahu apa sih yang jadi pendorong utamanya. Soalnya, angka total itu seringkali nyembunyiin cerita yang lebih dalam. Nah, rincian ini nih yang bikin ceritanya jadi makin menarik. Kita bisa lihat ada pergerakan besar di 2 pos, kas dan persediaan. Sementara itu, piutang usaha atau gampangnya, tagihan ke pelanggan, justru turun sedikit. Jelas banget kan di sini, cerita utamanya itu ada di lonjakan kas yang gede banget. Kenaikan ini nyumbang hampir seluruh kenaikan total aset lancar mereka. Oke, ini membawa kita ke langkah ketiga, yaitu analisis yang lebih dalam. Sebenarnya apa sih arti angka-angka ini buat bisnis mereka? Lihat deh grafiknya, bedanya jomplang banget. Posisi kas perusahaan itu melonjak drastis cuma dalam setahun. Artinya apa? Mereka punya jauh lebih banyak uang tunai yang siap pakai. Ini nunjukin peningkatan likuiditas yang signifikan. Sekarang, kita lihat perubahan besar kedua, persediaan. Nah, kenaikan di pos ini bisa punya 2 arti yang bertolak belakang. Jadi ini pertanda baik atau justru pertanda buruk? Begini, di satu sisi ini bisa jadi kabar baik. Mungkin mereka lagi nyetok barang karena yakin penjualannya bakal naik. Tapi, di sisi lain, bisa juga ini sinyal bahaya. Bisa jadi penjualan mereka lagi seret, makanya barangnya numpuk di gudang. Oke, sekarang waktunya kita gabungin semua temuan kita tadi dari analisis 3 langkah ini. Apa kesimpulannya? Intinya ada 3 poin. Pertama, aset lancarnya tumbuh signifikan. Kedua, pertumbuhan ini datang dari lonjakan kas. Dan ketiga, ini artinya likuiditas mereka makin kuat. Kesimpulan singkatnya, posisi jangka pendek perusahaan ini terlihat lebih sehat. Ini sinyal yang positif buat investor. Tunggu dulu. Ada satu hal yang super penting dan nggak boleh kelewat. Selalu cek satuannya. Di kasus ini, semua angka disajikan dalam ribuan dolar AS. Kalau Anda sampai salah baca, angka 12 juta dolar bisa dikira 12 dolar. Wah, bisa berantakan semua kesimpulannya. Analisis aset lancar ini adalah awal yang bagus banget, tapi ingat ya, ini baru setengah dari cerita. Kalau mau dapat gambaran yang utuh, Anda juga harus lihat sisi lain dari neraca keuangan, yaitu liabilitas atau utang-utang perusahaan.